Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada teman-teman KIB ya, kuning hijau biru yang mau ajak ketemu. Tetapi sebelumnya saya ingin sempatkan ambil satu video ini karena pernyataan menarik dari seorang politikus Demokrat ya. Anies akan keok di Pilgub Jakarta 2024. Nah, kalian yang mendukung Anies ya, kira-kira bagaimana pendapat yang bersangkutan ya? Slow. Jangan terlalu reaktif, tapi perlu juga apa faktor yang menyebabkan Anies bakal kalah sebagaimana disebutkan oleh politikus Demokrat ini ya. Dimuat di Suara Nasional. Coba kita baca dan kemudian kita ulas ya. Politikus Demokrat, Anies akan keok di Pilgub Jakarta 2024 ya, berita hari ini. Anies Baswedan akan kalah di pemilihan gubernur Pilgub 2024. Rakyat Jakarta sangat rasional dalam memilih dan selalu menginginkan pemimpin baru. Jadi kuncinya adalah selalu menginginkan pemimpin baru. Anies adalah petahana selanjutnya yang bakal keok di Jakarta, kata politikus Demokrat Ajeng di akun X beberapa waktu lalu. Kata Ajeng, petahana di Jakarta sulit menjadi pemenang di Pilgub Jakarta. Sejak Fauzi Bowo, Foke, Basuki Cahayapurnama tidak pernah menang 2 periode menjadi gubernur Jakarta. Sejaknya itu. Ajeng mengungkapkan rakyat Jakarta tidak menginginkan Anies menjadi gubernur Jakarta lagi. Rakyat Jakarta butuh pemimpin baru yang tidak hanya pintar mengolah kata-kata, tegasnya. Kenapa Anies selalu dikatakan pintar mengolah kata-kata ya? Apakah orang tidak mau melihat kerjanya ya? Litbang Kompas merilis survei terkait Pilkada DKI Jakarta pada Selasa lalu ya, 16 Juli. Survei ini dilakukan pada 15-20 Juni 2024 dengan melibatkan 400 orang responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jakarta. Margin of error survei Litbang Kompas ini plus minus 4,9%, gede juga ya. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Tingkat kepercayaan survei elektabilitas bakal calon gubernur Jakarta ini sebesar 95%. Hasilnya ya bisa ditampilkan ya. Anies Baswedan 29,8%, Basuki Cahayapurnama atau Ahok 20,0%. Jadi sudah di luar rentang margin of error ya. Karena margin of error itu kalau 4949 berarti 9,8. Nah jarak antara Ahok persis di margin of error ya, 9,8 ya. Ridwan Kamil 8,5%, Erick Thohir 2,3%, Sri Mulyani 1,3%, Andika Perkasa 1%, Kaisang Pangarep 1%, Heru Budi Hartono 1%, Tri Risma hari ini 1%, lainnya 4,3%, tidak tahu tidak jawab 30%, lumayan juga ya. Tidak tahu tidak jawabnya 30%. Tapi biasanya tidak mungkin ngefull ke satu orang ya. Biasanya terjadi distribusi di sana. Gitu ya sobat RH sekalian. Jadi pernyataan bahwa Anies tidak akan menang hanya karena didasarkan pada pertama penduduk DKI rasional. Kedua petahana nggak menang ya. Ya, coba kita cek klaim itu ya. Yang namanya petahana itu siapa? Kalau menurut saya petahana itu bukan Anies Baswedan. Petahana itu Heru Budi Hartono. Petahana. Walaupun dia tidak dipilih tapi masa jabatan Heru Budi Hartono itu sudah setara Ahok hampir. Jadi Ahok menjadi gubernur itu kan ketika Jokowi dipilih menjadi presiden pada tahun 2014. Sementara 2012 pemilihannya. Jadi Ahok menjabat 2014 baru kan, itu pun akhir Oktober. Lalu 2017 pemilihan. Jadi kalau kita lihat misalnya Ahok cuman menjabat selama 3 tahun saja. Heru Budi Hartono ini juga akan 3 tahun kurang lebih nantinya. Karena sekarang ya masih Heru nih. Heru diangkat
pada saat 16 Oktober 2022. Nanti Oktober nanti Heru Budi Hartono akan sudah 2 tahun menjabat sebagai gubernur DKI, ya kan? Kalau nanti pelantikannya pada bulan, katakanlah entah bulan apa ya, nggak mungkin kan bulan Januari karena pemilihannya sendiri baru Desember. Bisa-bisa baru dilantik April atau Mei atau Juni. Maka Heru Budi Hartono hampir setara jabatannya dengan Ahok. Jadi sebenarnya incumbent-nya itu Heru Budi Hartono sebenarnya ya. Kalau saya lihat ya, itu satu ya. Yang kedua, terlalu kecil kalau misalnya dikatakan petahana tidak pernah menang itu. Karena N-nya baru 2. N-nya baru Foke ya. Lalu baru Basuki Cahayapurnama. Itu pun dengan catatan Basuki Cahayapurnama cuma gubernur pengganti, bukan gubernur yang menang. Jadi lalu bagaimana dengan Foke? Foke oke lah. Karena Foke menang pemilihan pertama kali ketika 22 partai mengkroyok PKS ya, Adang Doro Jatun sama Dani. Adang Dani melawan 22 partai politik. Dan sebagai mantan sekda, Foke ternyata banyak juga pitinya kan. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat misalnya nggak relevan karena N-nya baru 2 dan satu pun tidak sempurna satunya. Jadi klaim bahwa petahana tidak pernah menang di Jakarta itu sebenarnya tidak terlalu relevan karena contohnya baru 1,5 ya, Ahok katakanlah setengah karena dia bukan pemenang pilkada dalam jabatan gubernur sesungguhnya. Dia cuma gubernur pengganti. Dan kalau seandainya gubernur pengganti itu dihitung ya Heru Budi Hartono kita anggap petahana dong kalau begitu. Begitu ya Neng. Siapa namanya tadi ya. Ajeng ya. Tetapi bolehlah ini sebagai warning buat Anies Baswedan. Karena bagaimanapun hal-hal seperti ini perlu diwaspadai juga ya. Anies keok di Jakarta. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian dalam kesempatan ini ya. Kemudian Mukti Febrianto, emang masih ada yang percaya dengan Demokrat ya, tanda tanya. Kemudian dipersilakan Partai Demokrat mengajukan kadernya untuk dicalonkan sebagai gubernur DKJ seperti ketuanya AHY terpilih atau tidak ya, demokratis saja. Kader Demokrat bikin panas hati Refli aja. Salah. Salah. Justru saya senang dengan pernyataan begini ya. Saya ingin menggoda pendukung Anies. Apakah pendukung Anies panas atau tidak ya. Karena begini. Anies itu di Jakarta itu leading. Ya. Karena itu menurut saya ngapain emosi. Kita dengarkan saja. Cuma perlu hal-hal yang kecil diperhatikan. Jangan sampai kemudian tiba-tiba Anies terpleset karena batu kerikil. Ya. Bukan dentuman mortir bansos tapi oleh batu kerikil. Jadi hal-hal kecil pun ya harus tetap diperhatikan. Begitu ya sahabat era sekalian. Anies harus jadi gubernur untuk persiapan Pilpres 2029. Berharap koalisi dan PDIP 2029 Capres-Cawapres Anies Ahok. Aha. Ya nanti kita lihat lah ya. Karena menurut saya memang berpasangan Ahok agak problematik walaupun di sisi lain barangkali menambah daya jelajah tetapi tetap problematik. Penkiller, kenapa SBY dan AHY dendam banget sama Anies? Coba RH lihat sosmed IG dan X para kadernya itu tiap hari caci maki bully fitnah Anies. Sebegitu buruknya kah hati SBY AHY ya? Padahal seharusnya mereka setuju dong. Coba bayangkan kalau mereka tidak melipir ke Prabowo dan kalah. Kan tambah menyungsep ya kan. Sekarang kan AHY sudah bahagia karena sudah jadi menteri. Bukankah itu tujuannya? Ya itu saja sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.